Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat untuk kita semua. Bagi yang sedang sakit, kami terus berdoa semoga Tuhan memberikan rahmat, kekuatan, roh sukacita, dan rahmat kesembuhan. Tetaplah berpasrah pada Tuhan, tetaplah berharap, dan tetaplah semangat. Baik, saudara dan sahabatku semua, saat-saat ini kita dihebohkan kembali dengan COVID varian baru dari India yang namanya Delta. Penyebaran yang sangat cepat. COVID-19 bagi saya itu adalah musuh bisu. Berhadapan dengan musuh, tentu kita harus waspada. Dia bisa menyerang kita dari depan, dari belakang, kiri atau kanan. Kita harus selalu siap siaga. COVID-19 juga diibaratkan seperti penyakit bisu. Musuh bisu, penyakit bisu tidak kelihatan wajahnya, bentuknya, tetapi dia dapat mengambil nyawa kita. Berhadapan dengan musuh, pasti kita harus memperkuat diri untuk memiliki pertahanan yang kokoh. Berhadapan dengan musuh, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh lengah. Apalagi ini musuh bisu, sangat berbahaya. COVID-19 juga adalah penyakit bisu. Tidak dapat dilihat dengan mata. Kadang juga tidak dapat dirasakan seperti orang tanpa gejala. Tetapi tiba-tiba saja dinyatakan positif dan semakin parah. Maka protokol kesehatan adalah satu himbauan cinta. Mencintai nyawamu dan nyawa saya. Mencintai nyawa Anda dan nyawa saya. Tidak bisa tidak harus menjalankan protokol kesehatan. Baiklah, selain kita menjalankan protokol kesehatan untuk membentengi diri dengan kekuatan yang lebih kokoh dan luar biasa, tidak lain tidak bukan adalah bersandar kepada Allah. Lebih sering dan lebih sering lagi. Hari ini saya membacakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Judulnya Dalam Lindungan Allah. Dalam lindungan Allah pasti kita aman dan selamat. Mazmur 91 ini sudah sering kali saya dengar, sudah sering kali saya baca. Tetapi saya baru merasakan dan mengamininya pada hari ini, saat dimana pikiran saya tertuju kepada Tuhan, saat dimana hati saya tenang teduh di dalam Allah, saat dimana saya benar-benar memberikan waktu hening untuk jiwa saya bersandar pada Allah dengan membaca, memahami, merasakan dan mengalami firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Bila kita mengalami dan merasakan betapa kuat, hebat dan dahsyatnya kuasa Tuhan di dalam ayat suci Mazmur 91, kita akan merasa bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita dijaga oleh Tuhan. Hidup kita dilindungi oleh Tuhan. Tuhan tak pernah membiarkan kita mati binasa. Untuk memahami Mazmur 91 ini syaratnya adalah
ada pada ayat pertama dan kedua. Ayat yang pertama berbunyi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ada syaratnya untuk membaca Mazmur 91. Saat pikiran kita tenang, tidak kemana-mana, saat kita ada di sini, di tempat ini, dan saat kita duduk di dalam diam bersama Allah. Saat itulah saat yang paling tepat untuk bisa menikmati kuat, hebat, dan dahsyatnya Mazmur 91 ini. Dan tentu percaya penuh kepada Tuhan bahwa Dialah perisai, Dialah benteng dan kubu pertahanan kita. Saya membacakan dari ayat 1 sampai ayat 16. Saya membacakannya perlahan-lahan sehingga saudara dan sahabat dapat menyimaknya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14-16. Kataku dan aku itu adalah Allah. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayat 14 sampai ayat 16 ini adalah janji Tuhan. Hati yang melekat kepada Allah
Allah akan meluputkannya. Allah akan membentengi kita. Allah akan menjawab harapan-harapan kita, seruan kita. Allah akan menyertai dalam kesesakan. Allah akan meluputkan. Allah akan berikan panjang umur. Dan Allah akan menyelamatkan kita. Ini adalah dari pihak Allah. Tinggal bagaimana dari pihak manusia yang mau bekerja sama secara bertanggung jawab bersama Allah melalui setiap himbauan-himbauan baik dan positif untuk kesehatan pribadi, kesehatan keluarga, dan kesehatan kita bersama. Mematuhi Allah, mematuhi anjuran protokol kesehatan yang datang dari manusia. Manusia ini pun karena diinspirasi oleh Allah, dipintarkan oleh Allah, dicerdaskan oleh Allah, maka menghasilkan sebuah himbauan positif, protokol kesehatan ketat, maka kita luput dari musuh bisu, luput dari penyakit bisu. Semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar tunduk dan patuh di dalam firman Tuhan. Patuh kepada protokol kesehatan, dan Allah akan menyelamatkan kita. Allah menggunakan seluruh perangkat yang ada pada manusia untuk menyelamatkan manusia. Maka kita jangan mengabaikan dan jangan anggap enteng terhadap protokol kesehatan. Ingat, COVID-19 adalah musuh bisu. COVID-19 adalah penyakit bisu. Mari kita bangun kekuatan kita, imun rohani dan jasmani, untuk membentengi hidup kita dari musuh bisu dan dari penyakit bisu. Semoga permenungan saya yang singkat ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.